tapi Indonesia memiliki kain tradisional yang salah satunya adalah kain sutra Bugis. Nah, kain sutra Bugis ini dapat dikategorikan ke dalam jenis produk kerajinan tenun khas Sulawesi Selatan yang memiliki motif yang sangat cantik ya. Nah, di sore ini Smart Listener di Senin Inspirasi saya menghadirkan tamu spesial di mana di tangan ibu yang satu ini, kain sutra Bugis yang cantik ini kembali dimodifikasi sehingga menghasilkan sesuatu yang bernilai jual tinggi ya. Pasti penasaran ya, itu kayak gimana sih ya Smart Listener kalau kain sutra itu kan biasanya dibuat baju gitu kan, itu udah biasa. Tapi ternyata kain sutra khas Bugis ini ternyata bisa dibuat sesuatu yang unik dan tentunya bernilai jual tinggi. Nah, seperti apa itu? Kita kenalan aja langsung bersama tamu spesial kita di sore hari ini ya, Smart Listener. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Anna Triana. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Ana gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini di tengah kesibukan ya, menjaga dua aktivitas ya, yang tentunya jalan bersamaan ya. Konsentrasinya ini gimana nih? Menjalankan tas sutra dan juga ada satu usaha juga ya yang sekarang ini lagi difokuskan ya oleh Ibu Ana. Baik, dan Smart Listener untuk sore hari ini kita masih berbincang nih mengenai olah alih sutra sekali lagi bersama Ibu Ana. Dan untuk Anda nih Smart Listener, kami informasikan juga bahwa sore hari ini kita live secara audiovisual, jadi di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, kalau saat ini nih ya, ini banyak banget ya tatas cantik yang tadi ini sudah ditata ya, jadi benar-benar ya itu. Kalau Anda nih Smart Listener sedang menonton kami di YouTube ya untuk saat ini, itu bisa dipilih-pilih gitu ya. Tapi nanti. Oke. Ini banyak pertanyaan ya yang ingin saya ajukan ke Ibu Ana, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih ide ya, awal mula kenapa sih ini bisa melirik usaha yang satu ini, Bu Ana? Apakah memang suka dengan kain sutra? Silakan. Awalnya sih hobi koleksi tas ya, Mbak. Namanya ibu-ibu. Kalau acara ini lain lagi ya, warnanya lain. Kalau acara ya betul, besok lain namanya lagi ibu-ibu gitu kayak ya. gitu ya. Dan saya biasanya kalau ke Jakarta hadiri pameran-pameran kayak Inacraft gitu ya, skala nasional. Di sana itu biasanya kita sudah kita lihat mereka sudah duluan produksi barang-barang seperti batik atau apa itu, tapi dibuat bukan hanya baju saja. Jadi salah satunya tas. Nah, kebetulan saya yang hobi tas pastilah tertarik ya. Jadi saya kepikiran kenapa kita yang punya sutra cantik-cantik, kita punya tenun yang bagus-bagus, kenapa nggak kepikiran untuk kita bikin juga lah seperti mereka. Nah, mulai situ saya coba pesan 1-2, tapi saya bawa kainnya dari Makassar. Oh begitu ya. Oke, jadi awal mulanya itu kesukaannya suka koleksi tas gitu ya. Ibu Ana, ini kalau kita berbicara mengenai kain sutra kan biasanya orang berpikiran kalau kain sutra itu kain yang satu kain yang agak harganya itu agak di atas gitu ya. Jadi kalau dilihat dari harganya yang agak di atas gitu ya, dari harga kain yang ada ya saat ini, itu kenapa Ibu Ana ini bisa mau mengembangkan kain sutra ini diubah menjadi sebuah tas begitu? Ya itu biasanya kan kita bikin baju atau apa ya. Udah gitu kalau kita ngasih oleh-oleh buat pendatang atau tamu-tamu kita yang dari luar Makassar, itu biasanya kan bahan baju. Ya. Nah itu
belum langsung mereka bikin bajunya, bisa bertahun-tahun dalam lemari, ya Bener gimana. ya. Ya kan? Tapi Ini kalau pengalaman ya ibu-ibu ya. tapi kalau Kalau kita ada yang ngasih yang sudah jadi, sudah siap pakai itu kan, iya, langsung dipakai kan. betul. Dan pasti kepake. Biasanya kalau kain aja yang dikasih ini masih mikir-mikir ya, ini jahitnya di mana, Iya, dan harganya biasanya berapa. numpuk dalam lemari, Mbak. Itu pengalaman teman saya sih yang Iya. pernah menjabat di Sulsel ya. Mhm. Penuh lemarinya. Kenang-kenangan dengan souvenir Ya. dari Makassar. Jadi itu ya, jadi lebih bagus kalau memang langsung diolah gitu ya, Iya. langsung dibuat sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Oke. Ibu untuk usaha tas dari Kain Sutra Bugis ini itu dimulai dari kapan sih? Kan tadi ya, seperti yang Ibu Ana tadi informasikan, awalnya itu kan lagi keluar kota ya, terus ngeliat nih ya, ini kayaknya bisa saya bikin juga nih. Yang tadinya kan masih menerka-nerka gitu kan. Nah, kapan nih berpikiran kalau memang usaha ini itu bisa dijadikan sesuatu yang apa ya, lebih dikelola lebih profesional begitu? Mulainya sih 2014 ya. Ya. Setelah saya pesan 1-2 untuk saya pakai sendiri. Udah gitu banyak yang tertarik gitu, banyak yang nanya, ini kok cantik. Bener Boleh ya? dong. Mulailah dari teman-teman dekat ya, yang order, yang apa, yang nanya-nanya dulu. Nah, setelah itu saya coba-coba, kalau mau boleh, saya bilang. Akhirnya tahun 2017 saya buka galeri. Iya. Jadi mulai Tas dari Sutra 2014 Makassar. ya, 2014, kemudian tahun 2017 saya buka resmi galeri Tas Sutra Makassar. Oke, jadi itu secara online gitu ya, Bu ya? Iya, online-nya mulai ya 2017 itu. 2017 ya. Ini ya kalau melihat dari tadi ya sempat saya lihat juga nih ya dari contoh yang di bawah ya untuk hari ini. Ini kalau ide desainnya tuh seperti apa sih, Bu Ana? Saya menyesuaikan permintaan pelanggan. Iya. Jadi gini nih, seperti kalau kita jahit baju ya, kalau seumpamanya kalau kita menjahit baju kan kita tanya ya, kalau pelanggan itu maunya seperti apa gitu ya modelnya, betul. begitu. Apakah pada saat ataupun memesan tas itu atau seperti yang Ibu Ana buat ini, itu juga konsepnya seperti itu ya, Bu ya? Iya sih. Saya menyesuaikan, misalnya banyakan bulan-bulan ini ya. Bulan ini kayaknya banyak pesta pernikahan gitu. Mungkin kita banyak-banyak ready clutch untuk acara nikahan, ibu-ibu ke pesta. Pada saat akhir-akhir tahun mungkin kita siapin untuk tas yang bisa dipakai jalan-jalan. Kita menyesuaikan seperti itulah. Oh, jadi disesuaikan dengan bulan-bulannya gitu ya. Kalau pandemi kita berarti milih yang murah-murah kita jual. Ya ekonomis ya, Bu. Ya, betul. Pinter nih ya. Jadi sesuaikan ya dengan bulannya. Kalau untuk jenis tasnya sendiri itu ada berapa ini ya itemnya, jenis-jenisnya apa aja sih? Banyak sih, cuman mungkin saya kelompokkan di yang pakai bahan tenun asli sama yang printan. Oh gitu. Apa? Jadi untuk jenisnya ada kain tenun asli. Kain tenun asli dalam arti ini kain sutra. Ya, sutra. Kain tenun asli, terus itu ada kombinasi dengan kulit ya. Iya, untuk kombinasi dengan kulit. Kulit asli. Ya. Terus pilihan yang kedua apa, Bu? Yang keduanya printan. Print kain. Apa, Bu? Kain yang di print motif lagosi, motif. Apa namanya itu, Bu? Istilahnya tadi? Dia sih kain yang di print seperti ini. Kanvas. Kain kanvas. Kanvas premium ya. Kita pilih bahan yang bagus. Sebutannya apa tadi, Bu? Kanvas premium. Oh, kanvas premium ya. Jadi kita cetak sama dengan motif.
yang Oke, aslinya. iya. Kalau dilihat nih kain tenun yang di apa ya, yang digabung ya sama kulit ya, kemudian dari kanvas premium, ini kalau tingkat kesukarannya yang mana nih Bu? Oh, pastinya yang ini, yang Yang tenun pertama ya, ya, yang tenun, pertama. yang tenun. Yang tenun ya? Iya, karena kita harus perhatikan kerapiannya, Oh gitu. kembangnya di sebelah mana kita bagusnya taruhnya, toh Oke. seperti itu. Oke. Kalau di print kan sudah pakai mesin ya, Iya. jadi mesin yang ngatur, walaupun dari kita yang arahin. Tadi tuh Bu, tadi kalau seumpamanya ini ya, kalau dari keinginan pelanggan gitu kan, Iya. seperti menjahit baju gitu kan, ngasih model. Nah kalau seumpamanya kalau begitu, itu gimana dari Ibu sendiri? Kalau seumpamanya dari pelanggan nih, udah ngasih pengennya saya tas yang kayak begini. Nah dari Ibu sendiri gimana? Itu kan biasanya masih imajinasi gitu kan. Nah itu gimana kalau Oh Ibu bisa langsung? kita bantu. Kita bantu, kita ajukan mungkin seperti ini ya Bu. Oh gitu. Kalau ibunya setuju kita kerjakan. Tapi itu sih jarang-jarang ya. Jarang-jarang ya jarang, 1-2 lah yang order seperti itu. Rata-rata mereka beli yang saya yang sudah ada. yang sudah ada. Jadi Betul. contoh yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Iya. Kayaknya lebih mahal gitu ya Bu ya. Yang sudah ada tapi mereka minta warna lain boleh. Tapi kalau Seperti semuanya yang seperti saya informasikan tadi, kalau memang mesen sendiri gitu ya, Iya, yang belum special diproduksi order ya. sebelumnya. Dan satu lagi. Oke, jadi jatuhnya tuh lebih mahal gitu ya. Jadi Mungkin ya. Ibu sarankan lebih bagus memilih model yang sudah ada. Ya. Tapi kalau untuk pilih warna boleh. Seperti itu. Jadi pada setiap kali ada satu model gitu ya Bu ya, itu bisa ada berapa item yang dibuat Bu? Biasanya Sebentar kita jawab ya Bu Ana ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Baik, Smart Listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi dan masih ya bersama dengan Ibu Ana Triana, owner dari Tas Sutra Makassar. Saya kira kalau kain dari Sulawesi Selatan, khususnya kain Sutra Bugis ini, ya mungkin ada juga terpikir ya Smart Listener, itu mungkin bukan dibuat tas lagi sih ya, atau mungkin ada juga mempunyai ide yang lain gitu. Silakan ya kalau umpamanya nih ya Anda juga pengen nanya-nanya sama Ibu Ana di sini, silakan. Kami masih membuka untuk WhatsApp di 0811 461011, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart Ava Makassar ya. Nggak usah malu-malu. Oke, kemudian nih ya, tadi kita sempat ngobrol ya Ibu, kalau untuk biasanya nih ya kalau kita ke mall gitu kan itu ada tuh ya, kalau ada barang baru yang diperkenalkan, ya arrival kayak gitu kan. Nah kalau di tas sutra buatan Ibu Ana sendiri gimana tuh? Apakah disesuaikan atau memang ada waktu-waktu tertentu yang dibuat atau gimana Bu? Model baru yang dibuat? Biasanya sesuai kalau lagi ada ide. Saya bikin model yang baru. Misalnya seperti sekarang ya, lagi pandemi. Kita kemana-mana pakai disinfektan gitu. Jadi saya bikin tas yang bagian luarnya itu dari mika plastik. Walaupun kita semprot pakai disinfektan kan, nggak takut kotor atau apa, karena dia memang bahan luarnya plastik. Dan itu banyak peminatnya ternyata. Wah, ini berartinya koleksi terbaru dong ya. Itu berartinya ini koleksi terbaru ya. Iya, itu betul. Oke. Jadi sudah berapa bulan Bu untuk yang model baru yang mika plastik ini? Ini jenis apa sih? Masih dia dalamnya masih di print. Yang jadi tadi menggunakan kanvas premium gitu ya? Iya, yang bagian dalamnya masih pakai tetap kanvas premium, di luarnya mika. Itu bisa kita juga biasa lagi tren sekarang tas yang pakai nama ya. Jadi kalau kita kemana-mana kita bisa dibaca namanya siapa sih. Iya Bu, di mana namanya? Di mana namanya ditulis? Biasa ditulis di bagian luar. Di bagian luar? Ya, oh gitu. Itu ada yang pengen juga tuh ya pesan kayak gitu nama, ya. Gitu.
kayak Oke, gitu. jadi pas Ibu mengeluarkan tas keluaran selama pandemi, kanvas premium ya yang digabungkan dengan Mika Mika plastik gitu. ya. Respon dari teman-temannya seperti apa, Bu? Ini banyak orderan juga ya? Banyak, sangat banyak karena harganya juga tidak mahal Heeh. dibanding yang tenun ya. Iya. Itu mungkin selisihnya sampai 5 kali lipat lah. 5 kali 5 kali lipat ya. Oke. Wah, kemudian Bu, tadi sempat saya tanyakan juga nih. Jadi kalau semuanya anggaplah ya kalau ini merupakan koleksi terbaru ya selama pandemi ini. Ibu membuatnya ada berapa banyak pertama, Bu? Yang yang Mika ini. Mika. Itu karena memang harganya dia Ekonomis ya, sangat cukup ekonomis. terjangkau ya. Jadi kita produksinya banyak, Iya. hanya dibedakan warnanya saja. Seperti itu. Oke. Itu ya, itu untuk kanvas premium ya. Ya. Kemudian Bu, untuk jenis kain tenun asli gitu ya, kain tenun sutra asli. Nah itu gimana? Kalau Ibu membuatnya itu ada berapa item? Oh, kalau tenun asli, kadang-kadang kita bikinnya satu model satu saja. Jadi kita jarang bikin satu item itu beberapa tas gitu, jarang. Paling kita hanya misalnya model seperti ini ya, namanya Samalona. Iya. Kita tasnya rata-rata pakai nama gunung, nama pulau di Sulsel. Oh, jadi ada namanya, Bu? Iya. Jadi ada namanya. Ini namanya Samalona Clutch. Samalona Clutch. Iya. Nah, ini palingan kalau kenapa tas ini disebut Samalona Clutch, Bu? Dari warna? Dari apanya? Enggak. Memang kita fokusnya di pulau sama gunung sama di Sulawesi ya, jadi kita pilih-pilih aja. Ya, bisa cerita sedikit dong untuk idenya Bu untuk tas Samalona Clutch ini gimana? Ya. Ini kita bikinnya karena memang untuk model pesta ya. Iya. Model pesta, dan dia bisa dibuka Bu, itu karena ini banyak yang nonton kita di YouTube ya. Nah, itu bisa dilihat. Ini kulit, full kulit, bagian atasnya tutupnya. Iya. Badannya ini bahan sutra, kain lagosi namanya. Kain lagosi ya. Oke. Jadi ini banyak tempat penyimpanan di dalam ya, walaupun kecil. Ada tempat handphone, walaupun tidak besar ya, karena memang dikhususkan untuk tas pesta. Tas pesta. Tapi dia punya tali panjang juga. Oh ya. Jadi kalau anak-anak muda atau ibu muda kan biasanya pengennya yang simple ya. Di selempang ya. Nggak mau ditenteng. Ya bisa juga. Oh gitu Bu ya. Jadi ada tali pendeknya, terus ada tali panjangnya juga. Betul. Oke. Ini simple ya, sederhana ya. Ya, kita ikuti juga sih tren tas. Ya, kekinian ya, kekinian. Oke. Itu untuk Samalona Clutch ya. Kemudian bisa dilihat lagi Bu untuk model yang lain. Ada juga yang dibawa Bu, Samalona Clutch ya. Wow, ini kayaknya lebih untuk acara apa aja gitu ya Bu ya? Ini acara-acara resmi sih. Oh bisa? Bisa. Dia pakai batu. Ada batu. Ini khusus ya untuk acara resmi gitu ya, formal ya? Iya, biasanya sih ibu-ibu pakainya begitu. Tapi ada tali panjang juga kalau mau agak-agak simple sih. Simple ya? Agak-agak nyantai, kita boleh pakai tali panjang. Ini kombinasi juga Bu ya dengan kulit kombinasi ya? Kulit sapi. Oke. Hanya ini pengerjaannya memang agak lebih lama. Ya? Karena ada berapa lama Bu? 2-3 minggu. 2-3 minggu. Ini untuk tingkat kesukarannya di mana Bu sehingga sampai lama gitu ya pembuatannya? Lebih teliti sih kalau kita. Ini handmade gitu ya. Lebih teliti. Lebih teliti karena kan kita pakai kain asli, kain tenun asli. Bu, kalau semuanya nih untuk yang mengerjakan ya, untuk pada saat membuat tas begitu, kalau mereka tidak berhati-hati kan sutranya bisa iya betul, bisa sobek atau bisa miring-miring, letak
kembangnya. Nah, Mhm. itu yang kita harus perhatikan. Jadi Ke benar-benar harus teliti pengrajinnya, ya. ya, Jadi betul. benar-benar harus teliti ya. Oke, Bu, tadi itu belum diinformasikan. Kalau tadi kan Samalona clutch ya. Kalau yang tadi warna hitam apa? Jenis apa? Jenis apa, Bu? Ini namanya apa ya namanya? Saya sampai lupa. Sampai Ada lupa saking banyak banyaknya. namanya. Maaf ya. Saking banyaknya. Bulu saraung kalau nggak salah Bulu ini. saraung Ya. ya. Itu keren ya, Bu ya. Ada batu di depannya. Iya. Kita kombinasi batu. Oke. Biasanya ibu-ibu suka yang aneh-aneh. Batu alam? Batu alam. Batu alam ya. Iya, batu alam ini. Itu jenisnya apa, Bu? Batu alam jenis Jet ya. Oke. Ya. Batu jet. Itu bisa diperlihatkan nih, Bu ya. Oke. Wow. Jadi itu ya. Ini tadi untuk jenis tadi kan ada Samalona. Ini jenis bulu saraung ya. Oke. Ini cantik banget ya, Smart Listener. Silakan dilihat-lihat tasnya. Jadi penasaran. Terus untuk Smart Listener ya, yang pengen ngeliat langsung nih ya, koleksi-koleksi tas yang dimiliki oleh Ibu Ana Triana, tentunya Tas Sutra Makassar ini caranya gimana nih, Bu? Itu bisa langsung lihat sosial media ya? Ya, bisa lewat sosmed, di Instagram. Iya. Ana Bobihu, Ana_Bobihu. Oke. Ibu Ana tentunya dari owner Tas Sutra Makassar ini itu membuat banyak varian ya dari tas sutra yang dihasilkan ya. Oke, tadi kan sudah ada Samalona clutch ya. Kemudian ada juga tadi namanya sempat leang-leang ya. Itu tadi ya untuk namanya sendiri itu berasal dari beberapa pulau yang ada di Indonesia ya. Atau tempat wisata. Tempat wisata ya. Oke. Kemudian nih Ibu Ana tentunya pada saat melirik usaha ini kan ini kan sempat juga nih ya pasti tahu ya kalau untuk Tas Sutra ini tentu sebelumnya kan ini banyak juga nih yang membuat usaha yang sama dengan Ibu Ana nih. Ya. Nah, Ibu Ana sendiri gimana nih dengan banyaknya yang mempunyai usaha juga seperti ini? Itu gimana untuk apa ya? Usaha dari Ibu Ana itu bisa survive begitu? Saya kebetulan banyak teman-teman ya, pengrajin UMKM di Makassar. Mereka bikinnya ada juga tas, ada juga dompet-dompet kecil yang biasa kita temui di toko-toko souvenir ya, seperti itu. Nah, itu kami biasa kumpul sambil tukar pikiran, kira-kira bagusnya seperti apa sih nanti ke depannya kita bikin produk. Saya biasa kasih masukan juga ke mereka karena banyak-banyak produk mereka masih maaf ya masih perlu sentuhan lagi ya. Perlu disentuh lagi gitu ya, perlu lebih apa gitu ya. Iya, dan kadang-kadang mereka juga punya produk ada yang bagus dan karena kebetulan saya galeri, saya minta mereka pajang di toko saya. Oh begitu. Ya. Jadi kerjasama juga ya, Bu ya. Iya. Kita saling bantu. Oke, jadi sesama pembuat kerajinan dari sutra itu tentunya dari Ibu Ana ini juga apa ya mengajak mereka juga untuk memasang koleksi mereka, buatan mereka di galeri dari Ibu Ana gitu ya. Ya, banyak Mbak. Banyak ya? Banyak. Banyak ya? Banyak, saya berteman sama mereka lama juga. Karena suplai bahan dari mereka juga. Oh ya. Ya. Bahan maksudnya bahan sutra ya. Sebelum saya jadikan tas. Oh gitu. Bahan jadi kain, bahan kain lagosi misalnya. Oke. Saya kira Ibu Ana itu bisa apa ya mempunyai partner sendiri gitu, Bu. Tapi ini enggak ya. Itu langsung berpartner sama teman-teman sesama pengrajin UMKM gitu ya.
Oh di gitu. Makassar. Oke. Jadi tadi ya sempat kepikiran bahwa kedepannya ini seperti apa sih sesama pengrajin dari kain sutra ya. Dan Ibu Ana berpikiran bahwa ini bisa menjadi peluang atau potensi juga nih Bu ya, karena kalau sekarang ini kan banyak acara perkawinan, pernikahan yang ada di Makassar gitu kan. Ya. Nah, mungkin peluang atau potensinya untuk tas sutra itu bisa dijadikan souvenir juga ya Bu ya? Iya, sering. Biasanya kantor-kantor pun ada seperti itu. Kalau misalnya mereka ada kegiatan atau ada seminar-seminar, itu mereka ordernya Ke Ibu? ke tas sutra. Tas sutra Iya. ya. Itu harganya berapa Bu? Kalau semuanya untuk sebagai souvenir? Itu kita mulai di range harga 35.000. 35.000? Iya. Untuk Ke ukuran atas. seperti apa Bu? Dia pouch. Dia pouch? Iya. Bisa diperlihatkan nih Bu? Jadi ada gambaran gitu ya? Iya. Oke. Seperti ini. Ini minimal pesanan 2 lusin kita bisa kasih harga 35.000. 35.000 ya. Oke. Keren ya. Kemudian Bu, Ini bisa tulis nama ya. Jadi kalau misalnya acara nikah atau apa, kantor-kantor ada seminar apa, biasa ditulis namanya, nama kantornya di sini atau nama kegiatannya apa. Iya. Oke, jadi keren. Skala nasional yang diadakan di Makassar sudah banyak pesan sama kami. Oke. Jadi itu tadi ya untuk souvenir. Yang lain Bu, selain tadi ada varian yang lain untuk souvenirnya? Ada juga ya? Masker ada. Masker juga ada. Biasanya dijadikan souvenir juga. Jadi sekalian ya, ada pouchnya, kemudian ada maskernya juga ya. Itu satu kesatuan semuanya. Kemudian harganya kalau umpamanya ada maskernya, harganya berapa Bu? Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama lah ya. Oke. Tadi diinformasikan kalau untuk selama pandemi ini gimana Bu untuk penjualannya? Penjualan pandemi kita banyak-banyak main di harga di bawah 500.000 ya. Itu tasnya yang lakunya seperti itu. Jadi yang kain tenun asli itu jarang sih. Lebih banyak yang kanvas premium itu ya. Kanvas premium paling laku lah sekarang ini. Oke. Ini untuk orderannya kemana aja sih Bu? Yang ada yang pesan gitu? Di mana aja yang selain Makassar Bu? Dari Jawa banyak. Dari Jawa juga banyak. Sumatera, Kalimantan sering, Ambon, Maluku, daerah timur juga ada. Daerah timur juga ada ya. Tapi yang paling sering dari Jawa. Dari Jawa. Iya. Ya. Apakah Ibu juga udah kerja sama? Sudah punya reseller kami Mbak. Oh iya, udah punya reseller ya. Wow, luar biasa nih Bu. Oke. Jadi sekali lagi ya, Smart Listener, untuk tas sutra ini bukan hanya di wilayah Makassar aja, tapi juga itu sudah dipasarkan ya di luar wilayah Makassar ya Bu ya. Kemudian kalau pada saat pandemi ya seperti saat ini yang paling banyak laku itu yang tadi ya, yang mika, campuran mika dan mika plastik, mika plastik ya. Baik, sekali lagi nih Smart Listener, kalau Anda nih pengen mesan ya untuk pemesanan untuk tas sutra itu caranya gimana dong Bu? Di Jalan Boulevard, Kompleks Lili, Ruko Cempaka nomor 22. Oke. Itu bisa langsung juga lihat ya. Iya, untuk bisa koleksinya. Langsung lihat itu banyak. Koleksi kami di sana. Bukannya dari jam berapa Bu? Bukannya kami jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 sampai jam 5 sore ya, gitu ya. 9 pagi. Hari Minggu tutup ya. Oke. Ada perbedaan harga nggak sih secara online atau datang langsung ke tempatnya Ibu? Biasanya orang lebih suka belanja langsung ya. Belanja langsung. Apalagi kalau ketemu saya. Yang pasti kalau ketemu saya diskonnya banyak. Kita masih lanjut lagi ya Bu ya. Oke. Tadi pas break ya, ini Ibu Ana nih memperlihatkan ya, ternyata itu banyak banget tas-tas dengan model yang tentunya
yang lucu-lucu gitu kan ya. Jadi penasaran nih ya, kalau semuanya dalam 1 bulan itu Bu, selama ini Ibu Ana itu bisa memproduksi berapa banyak tas Bu? Kebetulan yang lagi tren saat ini kanvas premium. Nah itu mungkin seminggu kita ada sekitar 2 lusin lah. Iya. 24 24 orderan, ya. rata-rata seperti itu. Itu dalam seminggu. Dalam seminggu ya. Seminggu sampai 2 minggu. Seminggu sampai 2 minggu Ya. ya. Oke. Kemudian Bu, untuk penjualan ya, penjualan tasnya selain secara online, itu apa lagi Bu untuk bisa memperkenalkan tas sutra dari Ibu Ana? Seperti apa Bu Ya, untuk promosinya? kebetulan kami sudah punya beberapa reseller di daerah lain. Iya. Nah mereka itu yang bantu saya untuk promosi. Jadi ya kita support mereka gitu. Untuk misalnya untuk biaya kirim ke daerah tersebut saya bebaskan. Oke. Biaya kirimnya. Biaya kirimnya dibebaskan gitu ya. Oke. Bu, kalau ke depannya ya, ini untuk Tas Sutra Makassar ini kan sudah cukup lama ya, dari tahun 2017 ya Bu ya. 2017 Ya. sekarang dari 2017 benar. Dari 2017 ya, yang dikelola secara profesional ya oleh Ibu Ana. Kedepannya kira-kira seperti apa sih Bu untuk harapannya, khususnya juga untuk sektor UMKM di daerah ini, seperti apa Bu kedepannya? Ya saya sih pengennya rangkul teman-teman UMKM ya. Iya. Mungkin kita punya cita-cita untuk punya satu gedung di mana produk UMKM Sulawesi Selatan yang ada di dalam satu gedung itu. Dan pada saat ada pendatang atau turis misalnya ke Sulawesi Selatan, diwajibkan untuk singgah ke situ. Diwajibkan untuk singgah ya. Jadi bukan hanya produk kria ya, kayak makanan-makanan khas Sulsel semua itu ada semuanya. Iya. Itu keren ya Bu ya. Kalau semuanya memang ada satu wilayah itu ya, tempat gitu ya, di mana semuanya dikhususkan di situ. Jadi yang khas Makassar ya, seperti kerajinan tangan, kemudian makanan khas ya. Semoga ada pemerintah provinsi atau pemerintah terkait yang mendengarkan kita ya, ikut dengar. Oke. Ya, jadi baik, itu harapan ya dari Ibu Ana. Kemudian untuk bersinergi dengan teman-teman sesama pengrajin kain sutra, ini Ibu gimana untuk harapan ke depannya juga? Ya, mungkin kita saling sharing masalah motif ya. Dan selama ini sudah seperti itu juga sih. Teman-teman pengrajin itu sudah pada nanya, biasa bertanya, Ibu mau motif yang bagaimana, kami bisa buatkan. Seperti itu. Oke, jadi komunikasi antar ada komunitasnya Bu ya? Iya, ada komunitasnya. Kita ada komunitas dan memang selama ini kita selalu sharing gitu ya. Jadi kalau pikiran. Ibu yang ini punya ini, Ibu Ana punya ini gitu kan, disatukan jadi keren jadinya. Oke. Jadi sekali lagi nih saudara, kalau Anda nih pengen ngelihat gimana sih Tas Sutra Makassar ya, silakan sekali lagi langsung aja datang ke mana Bu untuk lokasinya? Di Jalan Boulevard dekat Mall Panakukang. Iya. Kompleks Lili, Ruko Cempaka nomor 22. Oke, dan sekali lagi ya, itu bisa juga di Instagram ya. Instagramnya Ana_Bobihu. Bobihu ya, itu lengkap ya. Kalau Ibu cari asisten itu bisa ya, manggil saya. Baik, saatnya saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda ya, semuanya Smart Listener. Sekali lagi untuk Anda, untuk Senin Inspirasi tentunya akan hadir lagi minggu depan, tentunya
tentunya dengan tema yang berbeda. Dan sekali lagi apa yang kita perbincangkan di sore hari ini mudah-mudahan bisa menambah insight Anda untuk berusaha ataupun berbisnis ya. Dan masih ada yang ingin sampaikan Ibu Ana? Cukup ya. Cukup ya. Baik, dan sekali lagi terima kasih ya untuk Ibu Ana Triana, owner Tas Sutra Makassar. Dan